Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Bakat Usaha, channel yang selalu memberikan inspirasi, ide-ide positif tentang usaha sembako. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di kolom komentar. Bagaimana solusinya kalau banyak orang yang berhutang di toko sembako kita? Di video kali ini saya akan memberikan solusinya. Subscribe bosku. Yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasannya, saya akan memberikan informasi buat juragan-juragan warung bahwa sekarang ini di Facebook grup komunitas warung Indonesia sedang mengadakan program yang namanya Membangun. Apa itu membangun? Membangun adalah berbagi cerita selama ngewarung. Juragan-juragan warung bisa cerita, sharing-sharing, berbagi pengalaman selama ngewarung sama teman-teman yang ada di grup komunitas Membangun. Dan kabar gembiranya lagi Bapak Ibu bisa dapat kesempatan menang ratusan hadiah. Mulai dari showcase, TV, HP, CCTV, timbangan, dan masih banyak lagi perlengkapan yang mendukung usaha Bapak Ibu selama ngewarung. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Hanya bercerita-cerita, berbagi pengalaman di warung. Kalau memang kita beruntung, kita dapat hadiah. Dan hadiahnya pun bisa mendukung usaha Bapak Ibu. Kalau seandainya dapat showcase kan lumayan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Ayo gabung sama-sama di Facebook grupnya dengan cara ketik aja komunitas Warung Indonesia di Facebook. Atau Bapak Ibu bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Solusi menghadapi banyak orang berhutang di usaha toko sembako kita. Video ini saya tujukan kepada Bapak Ibu yang punya warung yang ada di desa. Kalau mungkin yang ada di kota, saya mungkin kurang paham atau kurang tahu ya gaya hidup yang di kota itu seperti apa. Tetapi saya akan memberikan solusi buat teman-teman Bapak Ibu yang buka usahanya di kampung seperti saya ini. Makanya saya akan memberikan solusi buat Bapak Ibu yang pusing banyak sekali orang berhutang di toko sembakonya. Oke, solusi yang pertama adalah batasi ketika ada pelanggan yang mau berhutang dan tanyakan kapan dia mau membayar. Tindakan ini adalah awal tujuan Bapak Ibu untuk menekan atau mengurangi jumlah banyaknya orang yang berhutang di usaha toko sembako Anda. Sebagai contoh Bapak Ibu, 6 bulan yang lalu ada pelanggan yang berbelanja berhutang di toko sembako saya. Saya kasih, saya juga tidak membatasi hutangnya. Di hari berikutnya ada lagi yang berhutang. Itu pun juga saya tidak menanyakan kapan dia mau membayar. Hampir setiap hari ada aja pelanggan yang berhutang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat, hampir satu buku ini penuh dengan catatan-catatan orang berhutang. Hampir penuh satu buku ini. Saya sebagai pemilik toko itu juga sungkan mau menegur ketika tidak ada orang yang mau berhutang. Karena pelanggan yang berhutang itu adalah, mohon maaf, tetangga kita sendiri. Tetapi kalau kita biarin terus-menerus seperti ini, usaha kita akan terancam. Bisa jadi bangkrut, gulung tikar, dan selamat tinggal toko sembako. Dari situ saya sadar, ini adalah kesalahan. Semenjak itu, saya mulai terapkan, ketika ada pelanggan yang mau berhutang, saya batasi. Dan saya juga tanyakan, kapan dia mau membayar. Kemudian solusi yang kedua adalah, buatlah tulisan kata-kata seperti ini. Bapak Ibu bisa tulis, mohon maaf buat pelanggan, dengan adanya virus COVID-19 ini, dampaknya kami kesulitan belanja ke pasar. Jadi sementara waktu kami tidak melayani hutang atau bon. Harap dijadikan maklum. Terima kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu kalau punya kata-kata lain yang lebih menyentuh, Bapak Ibu bisa pakai cara Bapak Ibu sendiri.
Bapak Ibu bisa pakai kata-kata yang lain dalam arti dan tujuannya sama. Kemudian tempelkan tulisan tersebut di sebelah meja pembayaran. Seperti ini. Nah, fungsinya adalah ketika pembeli atau pelanggan kita yang hendak membayar barang belanjaannya, mereka akan melihat dan membaca tulisan tersebut. Dengan secara tidak langsung tanpa kita bilang, mereka akan tahu bahwa toko sembako kita sementara tidak melayani hutang atau bon. Jadi pelanggan akan sungkan dan mengurungkan niatnya ketika hendak mau berhutang. Kemudian solusi yang ketiga adalah beranikan diri untuk menagih kepada pelanggan yang sudah berhutang. Apalagi hutangnya yang sudah berbulan-bulan. Bapak Ibu harus berani ngomong. Karena orang-orang yang suka ngutang dan malas membayar, itu kalau Bapak Ibu sungkan, tidak berani menagih, mereka akan biasa-biasa saja. Dan pura-pura tidak ingat kalau punya utang di toko sembako Anda. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 cara yang saya gunakan sekarang ini untuk mengatasi banyak orang berhutang di toko sembako saya. Dan ternyata berhasil. Dari sekian banyak 30 orang yang berhutang di toko sembako saya, kini hanya tinggal 5 orang saja yang berhutang di toko sembako saya. Ini adalah fakta, Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan. Ya, memang dengan 3 cara saya itu tadi, memang tidak menjamin toko Bapak Ibu akan bebas dari yang namanya orang berhutang. Tetapi setidaknya Bapak Ibu bisa mengurangi orang yang berhutang di toko sembako Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau mencobanya, saya doakan semoga berhasil. Semoga bermanfaat dan menjadikan inspirasi. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.